Hai guys, balik lagi masih dengan edisi Ngopek, series di mana kita ngobrolin dan praktekin semua hal seru tentang pemrograman. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih bedanya antara pemrograman berorientasi objek atau biasa disebut dengan PBO dan pemrograman terstruktur? Keduanya sering kita dengar, tapi apa sebenarnya perbedaan mendasarnya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas beberapa perbedaan keduanya dengan bahasa yang mudah difahami. Berikut ini adalah perbedaan pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Pemrograman terstruktur berfokus pada penggunaan struktur kontrol seperti loop, kondisional, dan fungsi untuk membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan dapat dipecahkan. Bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman terstruktur masuk C, Pascal, dan Fortran. OOP atau pemrograman berorientasi objek lebih berfokus pada penggunaan objek, yang dimana objek tersebut memiliki data dalam bentuk atribut dan fungsi dalam bentuk metode yang bekerja pada objek tersebut. Bahasa pemrograman yang mendukung OOP diantaranya ada Java, lalu C++, Python, dan Ruby. Jadi, pemrograman terstruktur berfokus membagi program menjadi satu set fungsi di mana setiap fungsi bekerja sebagai subprogram. Sedangkan pemrograman OOP berfokus mempresentasikan program menggunakan objek yang memiliki data dan fungsi. Lalu dalam pemrograman terstruktur, metode dijalankan secara berurutan. Lalu juga sulit untuk memodifikasi pemrograman terstruktur dan tidak ada penentuan akses dalam pemrograman terstruktur. Lalu juga memiliki pendekatan top-down approach. Dan yang terakhir, lebih mementingkan kode. Sedangkan dalam OOP, metode dipanggil sesuai kebutuhan dan pada waktu tertentu berdasarkan kebutuhan kode. Lebih mudah modifikasi pemrograman OOP, lalu memiliki penentuan akses seperti private, public, dan protected, dan memiliki pendekatan button-up approach. Lalu lebih mementingkan data dalam pemrograman OOP. Oke, aku bakalan kasih kalian contoh dengan analogi yang mudah kalian pahami. Yang pertama, aku bakalan kasih contoh analogi pemrograman terstruktur memasak nasi goreng. Semisal dalam membuat nasi goreng terdapat langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, persiapan bahan. Nah, dalam persiapan bahan ini pasti ada bahan-bahan yang perlu disiapkan seperti nasi matang, bawang putih, bawang merah, cabai, sayuran, telur, kecap, garam, dan minyak goreng. Lalu, step kedua, perlu melakukan menumis bumbu. Setelah itu, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Selanjutnya tambahkan cabai dan tumis lagi. Step ketiga, tambahkan telur. Masukkan telur ke dalam wajan dan aduk hingga matang. Step keempat, memasak nasi. Masukkan nasi yang telah matang tadi ke dalam wajan dan aduk hingga merata. Step kelima, menambahkan bumbu dan sayuran. Menambahkan kecap, garam, dan sayuran ke dalam wajan, aduk rata, dan masak hingga sayuran matang dan bumbu meresap. Lalu step terakhir, penyajian. Angkat nasi goreng dari wajan dan sajikan ke atas piring. Nah, itu tadi analogi mudah buat teman-teman programmer pahami terkait pemrograman terstruktur.
Setiap langkah dalam resep ini harus dilakukan secara berurutan, dari awal hingga akhir, tanpa lompat atau perubahan urutan. Misalnya, Anda tidak bisa memasukkan nasi sebelum menumis bumbu, karena bumbu harus siap sebelum nasi ditambahkan. Begitu juga menambahkan kecap dan garam harus dilakukan setelah nasi dimasukkan agar rasanya menjadi lebih sedap. Oke, yang kedua ada contoh analogi dari pemrograman berorientasi objek dalam memasak nasi goreng. Jadi dalam pemrograman OOP harus ada objek. Di sini dalam memasak nasi goreng kita menggunakan beberapa objek, yaitu ada objek nasi goreng, objek telur, objek sayuran, objek bumbu, dan objek wajan. Nah, dalam nasi, objek dengan atribut seperti jenis nasi, jadi ada nasi putih atau nasi merah, lalu rasa, tekstur, dan metode seperti dipanaskan atau dicampur. Lalu dalam objek telur sendiri, objek dengan atribut seperti ukuran, banyak telur, dan metode seperti digoreng atau dikocok. Lalu objek sayuran dengan atribut seperti jenis sayuran seperti wortel, buncis, sawi, dan lain-lain. Lalu ada ukuran dan metode seperti dipotong, ditumis. Selanjutnya ada objek bumbu dengan atribut seperti jenis bumbu, bawang merah, bawang putih, kecap, lalu rasa, dan metode seperti dihaluskan atau ditumis. Yang terakhir ada objek wajan tadi dengan atribut seperti ukuran, bahan, dan metode seperti dipanaskan. Selanjutnya kelas. Jadi dalam memasak nasi goreng ini ada beberapa kelas, yaitu ada kelas nasi goreng dan mendefinisikan sifat umum dari semua jenis nasi. Lalu ada kelas telur, berfungsi untuk mendefinisikan sifat umum dari semua jenis telur. Lalu ada kelas sayuran, lalu ada kelas bumbu, dan kelas wajan. Untuk isinya, dia mendefinisikan sifat umum dari semua jenis dari kelas tersebut. Tahap pertama kita lakukan instansiasi objek. Jadi yang pertama kita membuat objek nasi, telur, sayuran, bumbu, dan wajan. Selanjutnya setiap objek memiliki nilai atribut yang spesifik. Misalnya nasi putih, lalu telur ayam, wortel. Untuk step kedua memanggil metode. Di sini ada beberapa metode, yaitu ada metode panaskan wajan, selanjutnya kocok telur, lalu digoreng, lalu tumis bumbu, lalu metode potong sayuran, setelah itu tumis bersama bumbu, lalu ada metode panaskan nasi, dan yang terakhir metode campurkan semua bahan dalam wajan. Untuk step terakhir yaitu perwarisan. Jika ingin membuat nasi goreng variasi, misalkan nasi goreng seafood, kita bisa membuat kelas turunan dari kelas nasi goreng, yaitu kelas nasi seafood. Lalu kelas nasi seafood mewariskan semua atribut dan metode dari kelas nasi, tetapi menambahkan atribut metode spesifik untuk seafood, misalnya jenis seafood, lalu cara memasak, dan lain-lain. Yang pertama, objek. Setiap bahan makanan adalah objek dengan sifat dan tindakannya masing-masing. Lalu kelas. Kelas mengidentifikasi sifat umum dari sekumpulan objek yang serupa. Misalnya, semua jenis nasi memiliki sifat umum yang didefinisikan dalam kelas nasi. Lalu atribut. Atribut adalah karakteristik dari sebuah objek, misalnya jenis nasi, ukuran telur, dan lain-lain. Lalu ada metode. Metode adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Misalnya menggoreng telur, menumis sayuran, dan lain-lain. Lalu ada perwarisan atau inheritance. Jadi perwarisan memungkinkan kita membuat kelas baru yang mewarisi
sifat dari kelas yang sudah ada, sehingga kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama. Dalam OOP, kita tidak hanya memikirkan langkah-langkah masak, tetapi juga objek-objek yang terlibat dan bagaimana mereka berinteraksi. Hal ini membuat programmer menjadi modular, fleksibel, dan mudah dipelihara, terutama untuk program kompleks. Untuk program-program yang lebih kompleks. Contoh lain analoginya ada membangun rumah. Dalam pemrograman terstruktur, kita akan fokus pada langkah-langkah pembangunan rumah, pondasi, dinding, atap. Sedangkan dalam OOP mendefinisikan rumah sebagai kelas yang memiliki objek-objek seperti pintu, jendela, dinding. Setiap objek memiliki properti dan metode sendiri. Misalnya, objek jendela memiliki properti ukuran dan metode buka atau tutup. Lalu membuat kue. Dalam pemrograman terstruktur, kita mengikuti resep step by step, sedangkan dalam OOP, kita mendefinisikan kelas kue dengan properti seperti rasa, ukuran, dan metode seperti panggangan dan lain-lain. Selain itu, bisa ada kelas oven dengan metode panaskan dan matikan. Interaksi antara objek-objek ini menggambarkan proses pembuatan kue. Oke, jadi itu tadi analogi mudah untuk memahami perbedaan pemrograman berorientasi objek dan pemrograman terstruktur. Thanks buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share di video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. See ya.